Selamat datang di podcast Bentar Bentar dulu. dulu. Karena kalau buru-buru, Gak sempet. santai dulu. Oke. Lu heboh dong. Ya, kita harus heboh, men. Udah sore. Udah sore ya. Sore. Sore. Udah lemes. Udah lemes. Jadi gue sebenarnya di sini adalah host magang ya. Host utamanya adalah Gaby. Asik. Udah pada tahu belum sih nama lu, Gab? Kalau udah nonton 3 episode sebelumnya mah udah tahu. Berarti gue yang belum tahu ya. Iya, perkenalan dulu dong. Bagi yang belum kenal ya, teman-teman kenalin nama gue Fajri Nogami atau biasa dipanggil Bang Eho ya, Bang Eho karena suara gue tuh bergema. Bergema dari lahir, Bang. Bergema dari lahir. Karena bergema tuh kayak misalnya nama lu siapa? Gaby. Jadi gini. Kamu ketawa sih sama nama gue? Enggak, gue tuh udah sering melakukan hal ini. Pasti Oke. gerakan tangan gue tuh begini. Dan itu tuh nggak bisa gue berhentiin gitu loh, Gap. Jadi identik ya. Enggak juga. Enggak juga. Ini lebih kayak udah kebiasaan gitu lah. Jadi konten gue tuh adalah gue nanya nih siapa namanya kak gitu. Lu jawab Gaby. Oke, gampang banget nama Gaby. Panggilan kan kepada ada Gab Bi. Kayak gitu pasti tangan gue tuh kayak gitu. Pasti tangan gue kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi gue salam kenal semuanya, nama gue Fajri Nogami ya. Bisa di sinilah sosmed gue. Di follow ya. Sosmed lu di mana? Di sini. Di sini. Di sini. bawah. Di sini. Ini editor tolong dimasukin ya. Soalnya 3 episode sebelumnya nggak ada tuh. Oh nggak ada. Nggak ada IG gue. Oh iya, gue kan baru pertama kali lah ya. Oh, apa iya. namanya jadi host magang seperti ini. Oh gitu. Dan gue denger katanya di sini editornya keren banget. Iya, Dia bisa ngubah gue jadi Iron Man nih. Enggak ya. Itu editor gue ngedit berapa lama ya? Iya, enggak. Belum. Kita belum seperti orang lain karena ini kan kita baru perdana ya. Jadi ini ada di episode pertama ya, Gap ya. Betul. Kita bahas apa ya? Kita bahas ini deh. Kenapa nama podcastnya Bentar Dulu? Nah, Kenapa tuh, Gap? kenapa ya? Kenapa namanya Bentar Dulu? Karena setiap kita memberikan ide, ada aja gangguannya. Bentar. Bentar. Gue sih Bentar dulu. biasanya bentar. Kayak bentar. tadi nggak gini deh. Biasa kalau Iya, gitu. biasanya begitu. Biasanya tuh banyak banget revisi kayak, bentar. Nah, akhirnya kita bikin podcast namanya Bentar Dulu. Betul. Karena apa? Ini siapa tahu bisa jadi apa namanya tontonan makan kalian ya, biar makin nafsu makan. Makin nafsu makan. Makin kalau lagi makan terus ini. Ini jam istirahat udah kelar. Bentar dulu belum kelar podcastnya. Bener. Itulah makanya kenapa namanya Bentar Bentar Dulu. Dulu. Gitu, Gap. Jadi kita perkenalan dulu lah ya. Mungkin di 3 episode sebelumnya belum pada tahu nih lu tuh apa sih gitu kan. Asik. Lu tuh siapa sih? Gue orang. Lu orang. Pertama gue orang. Gue lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Gue kiranya dia lahirnya di US. Apa sih USA. USA. Iya, karena US bound, man. You know what I'm saying? Like, you know what I'm talking about, man? Nah, kalau gue dari Betawi sih. Gue tuh bingung karena keluarga gue tuh terlalu beragam. Beragam. Nyokap gue tuh Surabaya Ambon. Surabaya Ambon, baik. Bokap Baik. gue Papua asli nih. Papua asli. Iya, jadi Oke. bokap gue ketemu di Papua nih. Lagi ngapain tuh? Lagi dinas? Iya. Atau lagi apa kan biasanya? Nenek gue kan Trikora. Trikora. Iya. Apa itu Trikora? Yang pembebasan Irian Barat dulu. Wow. Betul. Gue baru tahu. Jadi nenek gue orang Surabaya. Jadi ketemu kakek gue tuh orang Ambon. Oh gitu. Jadi gue tuh bingung karena saking beragamnya keluarga gue. Tapi gue lahir di Jakarta. Lu lahir di Jadi Jakarta. gue bingung. Kalau ditanya orang, lu asli mana, Gap? Jakarta. Bingung Gue ya? bilang aja udah Bingung Jakarta. ya? Orang gue lahir di Jakarta. Iya, coba kalau lu nanya gue, lu tanya gue. Lu asli mana? Ciputat. Gak apa-apa kita deket. Gue paham. Ya kalau gue tuh apa ya, nyokap Betawi Jawa Barat, bokap juga Betawi Jawa Barat. Jadi gue bingung ini gue Betawi apa Jawa Barat. Tapi yang unik adalah gue waktu itu pernah yasinan. Jadi yasinan tuh kan biasa ada di cover yasinan tuh ada untuk siapa gitu-gitu kan. Benar. Siapa bin siapa. Nah, di keluarga gue tuh ada namanya Dian bin Balok.
Balok, BALOK. BALOK. Itu satu tuh janggal tuh, gue janggal kayak ini kenapa namanya balok gitu kan ya. Terus yang kedua adalah Siing Bing Sangko. Nah, gue tanya tuh, ini Sangko kayak bukan nama orang Indo nih. Ya, betul. Iya kan? Betul. Kayak nama Magicom. Bukan. Bukan. Minyak. Sangko. Akhirnya gue tanya lah ke keluarga gue, oh ternyata dia emang orang Jepang. Jadi gue ada darah-darah Jepang ya. Oke. Gokil. Makanya gue kayak Jepang bro, gila. Makanya nama gue aja Fajri Nogami. Bener gitu. sih. Bener. Karena gue mikirnya lu orang Betawi. Emang ada orang Betawi nama Nogami? Nggak ada sih. Nama Nogami itu sebenarnya nama gue inian aja sih, Gap, nama panggilan. Karena dulu pas gue sekolah ada 5 orang yang namanya Fajri. Jadi ada yang Acmator Fajri, Nurul Fajri, banyak banget. Akhirnya gue bikin lah Fajri Nogami. Kenapa Nogami? Itu dari Kamen Rider. Gue suka banget Kamen Rider Den-O. Gitu, Gap. Gitu. Teman-teman sini ada yang suka Toku fans di sini? Ada yang suka Kamen Rider? Bolehlah join komunitas gue. Oh, lu punya komunitas? Nggak ada sih, kayak komunitas orang lain aja. Oh, lu promosiin komunitas orang ya? Enggak juga. Gue tuh ada event di Jepang kan, gue datang cuk, ngamain udah, tiba-tiba gue dianggap komunitas aja. Secara nggak langsung ya? Iya. Karena ya begitulah, nama-namanya begitulah. Gaby, nama lu panjangnya apa? Nama gue Gabriela Bernadette Gracia. Anjay, kagak ada Indonesianya. Artinya apa? Kalau Gabriela itu kan kalau di Katolik kan gue Katolik kan. Ada 3 malaikat besar. Oke. Nah, Gabriel, Mikael, Rafael. Nah, kalau Gabriel tuh versi laki. Oh, Gabriel itu versi laki. Versi laki. Nah, jadi gue versi perempuannya kan, Gabriela. Karena emang dulu gue dihitungnya lahirnya laki. Makanya nama gue disiapinnya Gabriel. Bentar, lu dihitungnya dilahirin laki? Iya. Kenapa? Di USG-nya kah? Iya, di USG-nya. Terus? Ternyata lahirnya perempuan. Oh, gue juga pernah Gap kayak gitu, Gap. Jadi waktu itu nyokap gue tuh udah pada beli baju-baju cewek. Oke. Jadi di USG sebulan 2 bulan tuh dokternya bilang nih anaknya cewek. Anaknya cewek. Terus udah belilah kan baju-baju cewek. Nah pas lagi udah bulan ke-6 atau ke-7, tiba-tiba dokternya ngomong, Bu ini anaknya ternyata bukan cewek, tapi cowok. Iya laki. Mak gue gak percaya dong. Apa? Gak mungkin. Coba apa buktinya? Dokternya ngomong gini pas di USG. Tuh Bu lihat, tuh ada nya. Serius? Ya bener sih, bener. Kalau anak laki ada burungnya, bener. Nah, di situ gua di kandungan ketawa tuh. Jokesnya bagus. Sudah ini ya, mendalami jokes sejak dini. Udah mendalami jokes sejak dini. Bener. Oke gitu. Kalau nama gua tuh sebenarnya Ahmad Nur Fajri. Anjay. Oke. Pasti yang follow IG gua tahu namanya. Karena kan lu garis miring kan? Iya, bener. Karena garis miring. Ahmad Nur Fajri itu artinya cahaya pagi yang terpuji. Asik. Oh, nice. Pagi-pagi doang gak terpuji. Malam enggak. Oh, malam udah gak berlaku? Malam gak berlaku. Oke, pagi-pagi doang. Ada jam tayangnya dia. Ada jam tayangnya. Tapi lu inget gak lu lahir kejadian apa? Kalau gua lahir itu di saat apa itu ya? Gue lupa. Pokoknya gua hari Jumat. Nah katanya kalau lahir hari Jumat tuh pembawa berkah. Benar. Gue sering denger sih. Iya. Lu lahir hari Senin. Nyokap gua mau kerja. Gak jadi nyokap gua kerja karena udah bukaan. Jangan pakai. Tapi gue gak pernah cerita. BTW gue gak pernah cerita. Oh, gak pernah cerita. Iya. Eksklusif di podcast ini. Baru. Gokil. Jadi kayak editor gue juga baru tahu dia kayaknya juga. Jadi gue tuh sebenarnya gue tuh ceritanya adalah gue tuh kebobolan. Oh, oke. Karena nyokap gue udah KB. Kan kakak gue 2 siap. laki. Nah, cuman kiper ya berarti. Betul. Kebobolan kagak ada kipernya. Nah itu terus pas nyokap gue cabut KB dapet anak. Waktu itu yang tadi gue bilang anak gue tuh di USG-nya itu cowok. Oke. Ternyata lahirnya perempuan. Itu pun nyokap gue tuh setelah lahirin gue kan namanya gue lahir hari Senin ya. Jadi minggu tuh nyokap gue masih yang santai di rumah pulang gereja. Terus ternyata pas malam-malam dia udah bukaan, dia panggil tetangga gue. Jadi dia pagi kagak jadi kerja.
Kagak jadi kerja dia. udah di rumah sakit. Itu pun lahiran nyokap gue gak ada yang nungguin. Karena waktu itu nyokap gue sendiri kan, makanya manggil tetangga. Oh, berarti lu tuh lahir di hari yang dibenci orang-orang ya? Betul. Hari Senin ya? Baik-baik. Berarti semoga sih gue gak dibenci orang juga. Nyokap lu tuh seneng kayaknya. Lahir di Senin tuh seneng. Iya, dia gak masuk kerja. Iya, gak masuk kerja. Tapi 2 hari kemudian dia ke Palembang. Wow. Kerja dia. Emang nyokap gue tuh pekerja keras. Keren. Shout out tuh nyokapnya Gaby, keren, mantap. Cuman udah bobo dalam tanah dia. Udah, gimana bobo dalam tanah? Oh. Bejir. Iya. Kacau. Terus lucunya di kuburan nyokap gue tuh dulu, kan nyokap gue meninggal pas gue SD. Nah di kuburan nyokap gue tuh gue nanam singkong. Biar? Karena dulu praktek waktu gue SD tuh nanam singkong. Oke. Nah gue nanam di rumah, tumbuh nih. Ya gue iseng lah nanam di kuburan nyokap gue. Terus pas dia udah jadi, gue bawa pulang. Bokap gue goreng kan, karena bokap gue suka singkong goreng. Bokap gue nanya, bagus banget ya singkong gede-gede. Dapat di mana? Oh, aku ambil di kuburan mama. Terus kata bokap gue, bentar, kamu nanam di kuburan mama? Iya. Dengan polosnya gue anak SD, bilang gue ngambil singkong di kuburan nyokap gue. Apa yang membuat lu berpikir dari sekian banyak tanah harus kuburan nyokap lu untuk ditanamin ubi? Kan singkong. katanya tubuh manusia itu kan mengandung bener, itu benar. Tapi kan ada yang namanya pupuk, Gaby. Ada namanya pupuk kompos gitu kan. Kalau ada yang bisa gratis, ngapain gue harus beli pupuk? Ya tapi itu kan kuburan juga. Itu kuburan. Tapi emang sih masa-masa kecil itu emang random banget ya. Dulu tuh gue masa kecil gue tuh gue pernah. Ini pas gue kecil ya. Dulu kan gue anaknya penasaran banget. Jadi gue tuh punya trauma. Terhadap kodok. Tahu kodok, hewan kodok. Tahu. Nah dulu tuh gue pas kecil tuh memang gue sering banget nangkepin kodok. Jadi kayak kita setiap minggu tuh setoran kodok gitu ke teman-teman kayak ini gue udah dapet kodok ini. Kok setorannya kodok dah? Ya nggak ngerti, random kan? Apa sih setoran kodok? Karena kita dulu tuh untuk membeli sesuatu tuh kan mahal banget, kayak misalnya kartu Pokemon lah itu kan mahal banget ya. Nah kita mainannya koleksinya Bulbasaur. Bulbasaur itu dunia nyata gitu kan. Bulbasaur in real life. In real life kodok. Jadi kita kayak lihat nih kodok gua ada ini, dan kita tuh sama sekali nggak tahu ada yang beracun, ada yang enggak. Jadi tuh kita dari di sawah gitu. Nah, kenapa gue bisa trauma? Karena pas lagi itu gue nangkep satu kodoknya gede banget, kayak segini lah nih. Segini. Wah, ini gede banget sih. Nah, gue tuh tatap-tatapan kan, mau gue tangkap gini kan. Set, dia loncat ke muka gue. Di situ gue 7 hari gue mimpin kodok itu. Gue trauma sampai sekarang. Gue kalau ngeliat foto kodok, gue langsung kayak refleks kayak, anjir apa nih gitu. Gak bisa gue. Hewan tuh. Lu apa? Lu takut sama apa hewan? Gue nggak takut hewan sih. Keren. Kecoa gitu? Enggak. Serius gitu? Serius, gue nggak takut. Gila. Karena, nah ini lucu nih, di rumah gue dulu ada kan ular tuh seneng ya di yang menggendang lembab gitu kan. Iya, tempat lembab, benar. Nah dulu tuh belakang rumah gue tuh rawa. Rawa Rontek? Bukan. Oke, rawa belum. Ada stasiun itu. Oke, rawa buntu. Oke, belakangnya rawa. Terus? Ya belakang rumah gue rawa. Terus ada dulu rumah gue belum sebagus sekarang. Jadi di rumah gue tuh parkiran motor itu jadi gudang. Oh. Nah, dulu kotak mainan gue kan main Barbie dulu kan. Ya ternyata gue anak perempuan meskipun gue diagnosanya laki. Gue main Barbie, nah ternyata di kotak Barbie gue tuh ada anak ular kobra warna hitam, gue inget banget. Hah? Anak ular kobra? Iya, dia di dalam situ, anget kan, karena nggak dingin kan. Terus ekspresi lu gimana pas lu buka? Pas gue buka, gue cuma bilang, "Mah, ada ular." Respect. Nyokap gue tuh yang kayak takut kan, karena ular kobra men, kan lu tahu kobra kan berbisa. Dia, gitu. Ular kobra tuh bisa nyemprotin bisa. Iya bisa nyemprot kan. Nyokap gue tuh takut banget. Cuman gue pas buka kayak, "Ma, ada ular." Damn. Ma, ada ular. Yang gue takutin cuma satu, kakak gue doang.
Karena kakak gue kalau marah ngeri banget. Gue takut banget asli. Ular ya, berarti lu gak takut sama sekali sama hewan apapun? Enggak. Kecoa aja, kan kalau di kantor kadang suka ada kecoa kan. Nah itu kecoa aja gue kayak, ini kecoa ngapain sih? Gue injek aja. Tapi pasti lu takut lah sama hewan satu gitu. Kalau di sini tiba-tiba ada macan, takut gak sih? Ya biarin aja, macan mau ngapain emang? Nah, macan menerkam anjir, Gaby. Macan tuh makan daging. Iya sih bener. Macan mana yang gak makan daging? Gak tahu. Trio macan. Bener. Itu mah bukan makan daging dia. Makan apa tuh? Iwa peye. Makan iwa ya. Makan iwa peye lagi. Bener. Aduh, trio macan. Gitu. Jadi ya begitulah. Ini kita obrolannya sangat-sangat seru-seruan sekali ya, random sekali ya. Iya, random. Jadi kita ngalor ngidul aja. Iya, jadi tolong ditonton ya sampai habis ya, biar bisa AdSense. Mungkin kita mengenal lebih dalam dulu teman-teman nih. Kita development karakter dulu, asik. Hobi lu apa, Gip? Hobi gua? Sekarang nih gue lagi hobi renang. Di saat semua orang hobi padel, gue hobinya renang. Anjay, keren. Karena raket padel mahal. Bener sih, gue juga bingung sama lapangan padel tuh banyak banget. Banget. Lapangan padel makin kesini makin banyak. Loker pekerjaan sedikit. Apakah itu termasuk 19 juta pekerjaan? Begitulah. Oke, lanjut. Hobi lu adalah berenang. Oke, berenang. Berarti lu mendalami nih berenang. Berenang tuh jujur ya, Gap, gue gak bisa berenang. Oke. Gue gak bisa berenang karena dulu pas kecil katanya ari-ari gue itu putusnya di air. Kata nenek gue, katanya gue matinya di air. Oke. Semenjak itu gue ketemu air, gue tuh takut. Air di gelas? Enggak, air di gelas masih itulah. Oh berarti air yang kayak di lautan gitu ya? Iya, gue kepik aja. Kepik itu pasti gue deg-degan. Pasti gue kayak, gila ini tsunami gak? Kayak gitu. Gitu, banyak parnonya gue tuh. Gitu, gue gak bisa naik kapal. Kapal apa namanya? Kapal itu tuh? Kapal feri. Ada, pokoknya gue pernah dikontenin sama Mama Ngosa. Lucu lagi kalau di konten Mama Ngosa. Iya, gue naik perahu. Gue tuh takut sama air laut. Oh. Nah, terus diledek-ledekin lah. Gue teriak-teriakan mulu kan. Sampai ngontek gue keluar. Lucu lagi. Masih ada gak kontennya? Ada, masih ada. Gue scroll lah. Gak tau gue tuh tahun berapa gue scroll aja udah. Iya gitu, berarti hobi lu berenang. Gue kan gak bisa berenang nih. Berenang tuh ada apa aja sih gaya-gayanya? Gaya bebas, anjay. Gaya bebas tuh yang gini, gue tahu. Gue kan sekolah dulu, gaya bebas gini. Gaya bebas, gaya dada. Gaya dada tuh gimana? Gini, sombong. Atau gimana? Bukan. Dia tuh ya biasa yang kodok sih kalau orang bilang tuh. Oh, kayak katak. Iya. Gitu. Iya. Gue bingung deh. Kan kalau berenang kan ada orang yang bisa ngambang gini ya. Kan dia napas tuh, ngomong lagi. Iya. Itu gimana caranya tuh, Gip? Di bawahnya kan kakinya dia gini. Gue pernah begitu-gitu tetap aja begini-gini. Gue tenggelam gini-gini. Lu belum jago. Susah, Gip. Apa karena gue tidak dalam? Karena gue digini-gini di setengah meter. Iya kalau setengah meter lu apa rasa? 3 meter lah. Ngeri gue. Sedangkan tinggi lu cuma berapa ya? Iya. Misal gue kelelep nih, yang nolongin siapa? Gak tahu sih kalau ada yang lihat. Tubuh manusia kan kalau misalnya ada ini nih, ada apa namanya? Mayit ya kan? Dia pasti ngambang kan? Iya. Nah, kenapa pas kita hidup kagak ngambang? Gimana ya? Karena ada oksigen. Gaby ini berenang doang, tidak tahu teori-teori berenang, kacau. Ya emang gue orang praktek soalnya. Orang praktek, benar. Berarti hobi lu berenang. Tapi dulu hobinya apa? Dulu gue hobinya jalan-jalan. Oh, dulu hobinya jalan-jalan, traveling. Ya sekarang sebenarnya masih sih, cuman lagi pengen. Tempat terjauh yang pernah lu traveling? Tempat terjauh di Indonesia apa di luar negeri? Anjay. Kan terjauh. Terjauh ya, kalau berarti terjauh di luar negeri. Belanda. Wush. Fair dong. Gue gak bisa bahasa Belanda tuh. Nggak, itu nama pemain bola itu juga fair. Gue gak ngikutin bola, jangan hujat gue ya. Gue gak ngikutin bola. Kok bisa sih gak ngikutin bola? Bola men, Indonesia tuh kemarin gagal. Oh, kalau itu tahu. Kan itu rame banget kan. Rame banget. Kan gue kerja di agensi. Anak kantor udah ngomong, wah Indonesia gagal masuk piala. Indonesia gagal kualifikasi. Makanya, aduh, itulah. Kita balik lagi ke hobi ya. Terlalu jauh membahas Indonesia. Nanti ada episodenya itu ya. Hobi lu berenang.
Sebelumnya traveling. Coba tebak hobi gue apa? Hobi lu apa ya? Apa hobi gue? Jalan-jalan? Tidak. Kalau ada uang ada ya gue Kalau ada uang, ya gue juga kalau ada uang juga jalan-jalan. Gak mungkin gue pamulang BSD doang. Hobi yang gue tekuni banget. Ngonten. Konten bukan hobi Pak. Konten kerja. kerja ya. Ya benar-benar. Ya, tapi ngonten itu sebagian dari hobi sih, bener sih. Gue awal mula ngonten di depan kamera itu 2011. Siapa konten kreator yang lu ikutin awalnya? PewDiePie. Gokil. Tahu nggak lu PewDiePie? Tahu. Iya, gamers itu orang keren banget. Gue tahu gara-gara di live-nya dia selalu lewat di gue. PewDiePie itu bener-bener gue bilang adalah pionirnya YouTube games di seluruh dunia lah. Iya sih. Dan hidup dia sekarang lurus banget lagi kayak ya udah dia dari kecil enggak dari kecil sih, dari muda main game teriak-teriakan seru-seruan. Terus ketemu ceweknya tuh orang Itali, namanya Cutie Pie, Marzia namanya. Oke. Udah lurus aja sekarang udah punya anak. Kayak anjir dia gak kerja apa-apa, main YouTube doang udah. Gila ya, dari YouTube doang ya padahal. Namanya emang udah besar banget sih, dia emang Iya. legend. Itu jadi salah satu orangnya itu adalah PewDiePie. Tanya dong abis itu siapa lagi orangnya? Siapa lagi? Reza Arab. Sumpah. Gue dulu ngeliat Reza Arab tuh kayak damn, keren banget nih orang gitu. Tapi kan. iya sih. Keren banget nih orang gitu. Gua tahu Reza Arab gara-gara yang dia nikah. Oh, Gua baru taunya dari situ. Gue jauh sebelum itu. Jauh. Dia dulu matanya masih blow banget, terus rambutnya mohak gitu. Dia masih MC-MC-an dulu. Kayak gitu. Nah, itulah salah satunya gue bikin YouTube. Dulu tuh awal-awalnya di YouTube kan. Set YouTube. Terus ini Gap. Gue kena bully. Kena? Asik. Oh, lu bisa dibully ternyata ya? Wah, dulu gue dibully mungkin karena badan gue kecil dan gue anaknya tengil banget. Kelihatan sih. Kelihatan. Jadi gue tuh banyak yang bilang kayak pas gue bikin konten tuh ya emang seadanya sih, alatnya seadanya sih. Bahkan dulu gue nggak bisa ngedit, jadi gue abis kayak gue rekam, ya udah lu posting. Tanpa misalnya misalnya gue main game ada loading, loadingnya nggak gue cut. Jadi gue tungguin tuh. Sampai balik lagi. Dan dulu komputer gue jadul banget. Lama banget, Gap. 20 menit itu loading. Sumpah. Tuh. Jadi video lu tuh misal 40 menit, 20 menitnya loading. Iya, loading. Sumpah itu kayak masih ada di YouTube gue yang pertama. Itu tapi karena loading itu gue jadi belajar Gap gimana caranya supaya bikin orang tuh nggak bosan. Walaupun yang nonton tuh cuma 4. Siapa tuh? Mak lu, bapak lu? Iya kayaknya, nggak tahu gue. Yang like nggak ada, dislike 2. Sumpah, gue nggak bohong. Begitulah, itu pertama kali lah ya hobi gue tuh kayak gitu sih. Tapi hobi yang bener-bener gue tekunin banget tuh adalah musik, Cap. Oh, musik. Oh ya, lu pernah cerita sih. Gak sih, musik tuh, lu tau nggak awal mula gue bisa belajar musik? Kenapa? Gue kasih tau dulu deh, gue bisa ngapain di musik aja. Nah, bisa kayak gitu. Doang. Enggak dong. Nah, coba lu cerita, gue kasih backsound. Coba, lu cerita kayak. Pada suatu hari. Oh, oke. Lu. Ini apa judulnya ya? Ini River Flows in You. Bener gak sih gue? Bukan. Lupa gue namanya. Kalau River Flows in You mah yang gitu. Iya. Ya pokoknya jadi gini. Ini ceritanya menurut gue agak unik ya, Gap. Kenapa Pertama tuh? kali gue belajar main gitar tuh karena cewek. Benar. Jadi Konon katanya. Jadi gue tuh dulu nggak bisa apa-apa, Gap. Oke. Ini posisi gue SMP. Gue demen lah nih sama satu orang. Dan satu orang ini cakep banget. Cakep banget. Pada saat itu ya. Terus gue deketin lah, gue PDKT. Dan tinggi dia lebih tinggi daripada gue. Oke. Kebayangkan gue pendeknya seapa? Dulu, lu tau mesin kasir Alfamidi di Indomaret? Gue gak nyampe. Nah, sumpah. Serius, gue pendek banget. Pendek banget, Gap. Makanya gue minum obat-obat Cina. Supaya tinggi. Peninggi badan. American Growth namanya, bisa dicek di toko-toko Cina. Serius. Nah, jadi waktu itu gue menyatakan lah perasaan gue. Kayak, kamu mau nggak? Enggak. Gue bilang gini.
aku tuh udah lama banget ngedeketin kamu. Kamu suka nggak? Aku suka sama kamu. Terus jawaban dia adalah, wah makasih ya udah suka sama aku, tapi aku nggak bisa sama kamu soalnya kamu nggak bisa apa-apa. Gokil. Kaget dikit sih. Karena waktu itu dia lagi deketin cowok taekwondo. Gitu. Terus gue langsung melihat kayak, oh oke taekwondo. Gue balik ke rumah, kebetulan ada gitar, gue mainin dah. Udah. Gitar siapa lu ambil? Gitar temennya bokap gue. Jadi lagi dititip. Dulu tuh gitarnya bukan gitar yang bagus gitu, gitar triplek tau gak lu? Yang ada di tukang fotokopian, yang kalau lu tonjok dikit, dar langsung jebol. Iya tahu. Senarnya piramid ya kan? Iya. Nah, gue di situ. Terus pertama kali gue belajar itu lagu All of Me. Tau gak lu All of Me? All of Me John Legend. John Legend ya. Gue lupa lagi sekarang. Oh gitu. Iya kayak gini. Gitu, bener gak sih? Iya. Ya suara gue jelek lah pokoknya begitu lah. Iya sama lagi suara gue juga jelek. Makanya disitulah. Nah habis itu gue perform di acara pensi di situ. Pas gue perform di acara pensi, inian ada apa namanya panggung itu dan gue tampil di situ nggak pakai lagu orang, gue pakai lagu sendiri. Gokil, lu nyiptain lagu berarti? Gue sama teman-teman gue nyiptain. Ada judulnya tuh judulnya Cahaya. Ini Melayu banget sih. Melayu banget kayak bagiku kau adalah cahaya di kehidupanku. Kayak gitu-gitu. Oke. Kayak nah terus ada beberapa lagu yang gue nyindir dia. Gitu. Jadi kayak apa liriknya? Ada pokoknya ada. Jangan. Gue malu. Nah, itu gue bikin band. Nama bandnya Natur Band. Nature Band. Oh lu terinspirasi dari ini obat? Nggak ada, dulu nggak ada. Ada sih obat itu. Gue tuh merasa. Gue inget banget band gue namanya Natur Band. Logonya lidah buaya. Kenapa lu nggak namanya Aloe Vera Band? Dulu tuh gue pengennya natural gitu kan. Oh oke. Jadi kan ada ini Facebook gue kayak masih ada deh fotonya Natur Band gitu kan. Lucu banget itu. Penyanyinya cewek, gitarisnya 2. Nah gue drummer, bukan gitar. Terus gue kejadian ke Seleo main bola. Ini dislokasi tangan kiri gue. Akhirnya gue main gitar. Intinya gitu. Badan gue kecil, main drum di belakang mana kelihatan. Iyalah. Mending gue main gitar, ya kan? Nah, uniknya pas pertama kali gue pensi di situ, gitar gue mati. Jadi gue lip sync. Oh lu pura-pura ini ya? Pura-pura gue juga. Wajah, gue so keren gitu kayak. Oh gitar gue mati. Temen gue yang nge-backup. Kenapa itu bisa mati? Kayaknya acaranya gak suka aja sama gue. Oke. Gak tahu gue kayaknya kabelnya atau apa. Pokoknya tuh gitarnya trouble udah. Nah pas lagi di situ tiba-tiba si cewek itu datangin gue. Oke. Datangin dia bilang gini kayak, wah kakak tadi keren banget penampilannya. Dapat gue padahal gue lip sync anjir. Padahal gue lip sync gitu kan. Terus habis itu dia jadi intens tuh ke gue. Gue jadi ilfeel. Anjir. Kenapa lu ilfeel? Oh karena lu udah ditolak duluan. Karena gue ditolak duluan. Jadi gue merasa anjir. Gue udah ditolak nih. Udahlah gue gak mau sama dia gitu kan. Sudah. Harusnya misi gue udah berhasil dong. Maksudnya kayak membuat dendam yang positif lah. Tapi gue masih keterusan buat main gitar. Karena menurut gue main gitar tuh kayaknya semua cowok harus bisa main gitar deh. Biar keren. Setuju gak lu? Setuju sih. Atau main alat musik apapun deh. Gak harus gitar. Setidaknya bisa main alat musik. Setidaknya bisa main alat musik. Menurut gue itu cowok oke sih, wajib sih. Even Rebana atau Marawi juga it's okay. Serius. Iya alat sih. musik bukan Marawi. Alat musik. Bener Pak. Bener. Itu makanya harus. Iya masuk aja Kak, kita lagi siaran. Iya paket. Misi paket. Ada apa kakakku? Paket waktunya tinggal 30 menit lagi. Oh iya kita nyewa. Kita nyewa 30 menit lagi kita Pak. nyewa benar. Aduh. Oke jadi gitu. Tadi kita ngomongin apa sih ya? Apa aja sih hobi? Hobi. Terus Gua lahir. Oh lahir.
Hewan. Sudah cukup dekat bukannya? Sudah cukup dekat lah. Kayak anak-anak di sini pada ini habis hobi musik gue tuh udah ngonten tuh yang Ngonten hobi terus bener. ya jadinya ya. Enak tahu kalau ngonten. Lu tuh suka sama sesuatu, hobi, ngonten, tapi hobi lu tuh dibayar. Itu enak banget sih. Iya benar, karena kakak gue juga gitu. Kakak gue yang pertama kan dia drummer itu bukan ini hobi di awal ya. Hobi yang disupport keluarga gue. Gitu, dan akhirnya jadi pekerjaan utama dia. Oke. Jadi enak banget emang sih kalau hobi lu ngehobi tapi lu dibayar. Iya benar. Tapi ingat teman-teman, ini kata-kata dari gua. Asik. Gimana? Jangan pernah melihat sesuatu dari enaknya aja, ya. Betul. Proses untuk mencapai sesuatu tuh panjang banget. Betul. Gue 11 tahun berkonten. Baru viral tuh 2021. Lu bayangin dari 2011 sampai 2021 tuh gue konten. 10 tahun. 10 tahun gue ngeluarin duit. Bas untuk apa? Nggak ada gitu. Karena gue seneng aja gitu kan. Nah, ini dia. Ketika lu mau sukses, lu tuh harus punya beberapa. Yaitu adalah skill dan momentum. Jadi gini. Momentum itu akan selalu ada. Selalu lewat. Nah, bagaimana cara menangkap momentumnya? Yaitu lu dengan mempertinggi skill lu. Jadi di saat lu lagi skill, naik, momentum ketemu, lu udah pasti sukses. Tapi kalau lu merasa cukup dengan skill lu, ya momentum itu kan bakalan lewat terus tuh. Gimana cara lu nangkepnya? Gitu loh, Pak. Jadi menurut gua skill dan momentum tuh perlu. Momentum tuh artinya kesempatan. Betul. Gitu. Benar gak, Gip? Betul. Karena jujur ya, gua terkait yang momentum dan skill ini ya, gue tuh mahasiswa akuntansi sebenarnya. Goks, mahasiswa akuntansi. Orang ngira gue anak Ilkom, lu juga ngira gue anak Ilkom kan? Iya. Lu ngira gue anak apa? Enggak sih, lu emang anak IT sih. Tengil tuh IT udah. Gak semua anak IT kayak gitu. Rata-rata anak IT tuh pakai backpack, pakai masker, ya kan? Kacamataan, gini. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue melihat langsung ya anak IT seperti apa. Enggak sih, sebenarnya gue awalnya ngira lu anak teknik. Teknik apa? Sipil, kayak gitu-gitu. Iya, kayak gitu sih. Bronx berarti ya, gokil. Nggak, gue anak IT. Anak IT ya? Ya nggak bisa ngoding. IT nggak bisa ngoding. Kayak lu tadi anak sering dibilang anak Ilkom. Iya. Terus? Karena gue ngomong mulu gue. Jadi orang-orang tuh ngiranya gue anak Ilkom. Wah, emang anak akuntansi nggak bisa ngomong? Bisa. 5.000, 2.000, 10.000. Iya. Ngomongin duit orang yang nggak masuk rekening kita. Iya lagi. Bener. Nah, jadi orang tuh ngiranya gue anak Ilkom. Padahal gue anak akuntansi. Iya, terus bener. Adalah gue waktu itu emang selagi seneng nyari kerja. Pokoknya gue nggak mau kerja di Jakarta. Apapun yang terjadi. Mau keluarga gue bilang apa, gue mau kerja di luar Jawa. Oh, lu mau kerja di luar Jawa? Iya, gue mau merantau. Nah, lu berbalik ya, orang-orang tuh pada mau perantau ke Jakarta, lu maunya keluar. Karena saingan gue tuh banyak banget, Pak, kalau di Jakarta. Iya, benar. Terus gue tuh nggak pede kan kalau konten kan. Gue waktu itu belum terlalu pede lah untuk konten. Dan apa ya, meskipun kakak gue konten mulu, gue nggak panik tuh konten. Oke. Gitu, nah kira gue kerja lah waktu itu di Jambi Kota. Di Jambi Kota, dan pas waktu itu juga pas banget gue udah feeling kan gue ke Tangsel kali ya, tapi gue dapet gaya kerja, gue nggak mau balik dari Jambi kalau gue belum dapat kerja di sini. Kerja bener. Lu nah harus pas nyari banget aman tuh dulu. gue di perusahaan gue yang sebelumnya itu gue QL spesialis kan. Jadi gue bener-bener nekunin tentang QL spesialis, buat gimana cara approach. Kan kalau approach nggak bisa yang asal kan. Bener. Nggak bisa lu ngasal approach terus kayak ya oke kalau dibalas, kalau kagak kan. Kalau QL spesialis tantangannya adalah lu dibalas atau enggak. Betul. Ya kan? Ya gimana lu sebagai QL? Bener. Ya kan? Bener banget. Nah, tantangannya tuh ketika lu dibalas atau enggak. Kalau gua prinsipnya, kalau gua 5 kali ngechat orang yang berbeda, 5 orang yang berbeda berarti kan. Dan itu nggak dibalas, oke, berarti ada yang salah sama cara gua. Bener. Kira gua rombak. Nah, dari situ ya perusahaan lama membentuk skill gue sih, skill baru kan. Approach orang, ngomong sama orang, meeting. Nah, ya gue kan meeting sama lu. Iya, benar. Gila, gue meeting sama lu itu terlama meeting.
Nice. Sampai sekarang belum ada yang mecahin rekor meeting gua sama lu. Karena semuanya udah pada meeting sama gua. Makanya Teman-teman lu ya, terima kasih Iya. teman-temannya Fajri. begitu. Saya mewakili agensi dan manajemen. Benar. Kapan lagi? Ini podcast talentnya dan manajernya anjir. Iya lagi anjir. Terus owner gue juga cuman kayak ya udah lagi. Ya udah lagi. Ya udahlah. Ya udah Ya jalan udahlah. aja. Ya udahlah. Oh gitu. Iya sih bener, kayak gua setelah lulus IT gak pernah gitu gua kerja IT. Nah, iya makanya lu Jadi kebanyakan tuh ya memang yang beruntung tuh adalah orang-orang yang sejalur ya. Kayak misalnya dia ngambilnya misalnya kedokteran, udah pasti jadi dokter gitu betul. kan. Itu enak. Karena kalau gua tuh IT kerjanya tuh sekarang nggak IT, gue content creator. Nggak cuma content creator, gue juga content creation, bikin konten buat orang dan lain-lain lah gitu kan, konsultasi konten dan lain-lain. Nah, menurut gue kuliah itu selain mengasah teori ya, dia tuh juga mengasah jalan pikir sih untuk mengambil decision yang berani dan benar. Gitu. Lebih kritis ya, membentuk lu lebih kritis. Ya kan jelas aja namanya bukan siswa lagi kan, mahasiswa. Mahasiswa, benar. Janji mahasiswa. Satu, aja lupa gua. Ya gitu. Jadi mungkin teman-teman semua di sini yang nonton yang mungkin bingung kayak mau kuliah di mana. Udah kuliah mah di mana aja. Jangan apa ya, kayak kuliahnya harus bagus gini. Men, sekarang tuh udah gak kayak dulu. Kuliah bagus itu belum tentu elunya bagus. Makanya lu tuh harus elunya dulu yang bagus gitu. Kuliah itu cuma tools pembantu untuk mengembangkan diri lu menjadi yang lebih bagus. Pilih Fadri Nogami nomor 2. Pilih. Ini kampanye ya kita ya. Jadi kampanye. Gitu. Kebanyakan soalnya anak Gen Z itu anjay Gen Z nih. Kayak lu gak Gen Z ya? Gen X gua. Boomers. Boomers gua. Ya Gen Z itu gua kadang suka bingung teman-teman gua. Bukan teman sih, ya ada kenalan lah. Kerja sebulan ganti. Hah, sumpah? Serius? Sebulan nih nggak nyaman gue gini. Bisa ganti. Terus ganti lagi. Buset, gue bilang bisa nggak sih bertahan dulu gitu kan? Jadinya mencerminkan dalam hubungan aja gonta-ganti gitu ya gimana? Sama kerjaan gitu loh. Gitu sih Gap. Menurut lu gimana anak Gen Z? Gue tuh pernah lah gue liat komen kan. Yeah. Kan biasalah beberapa orang tuh ada yang bilang, wah Gen Z ini males, Gen Z ini terlalu ini, terlalu itu. Terus gue tuh mikir kan, gue ngerasa gue bukan Gen Z yang seperti itu. Sama lagi. Gue ngerasa, nggak tahu ya apa karena bergaul kan ketika lu into ke dalam suatu pergaulan kan itu membentuk pola pikir lu kan. Betul sekali. Jadi dimana lu bertumbuh dan berkembang itu sangat mempengaruhi. Nah, gue tuh mikir apa karena gue bergaul sama temen-temen gue yang lebih tua ya, jadi gue ngerasa gue nggak begitu. Kayak gue dibilang lah Gen Z tuh pulangnya terlalu tenggo. Apa tuh tenggo? Tenggo tuh datang pulang apa kalau udah jam pulang. Oh tuh bahasa anak Gen Z guys. Tenggo. Tenggo. Nah, gue ngerasa gue gak gitu soalnya. Di kerjaan gue, ya emang gue pulang tenggo jam 7 juga cabut. Tapi kadang masih bisa yang molor-molor dikit. Kayak jam 7 lewat 5, jam 7 lewat 10 itu gue masih agak molor kan. Cuman kalau dibilang, Gen Z selalu pulang tenggo. Gue enggak. Itu satu. Terus ada lagi. Gen Z kalau foto, kalau di WA nih, ini gue paling sering lihat. Di WA foto profil hilang, centang birunya hilang, mati. Oh, read receipt-nya hilang. Iya, read receipt-nya mati, terus lasinya mati. Jadi di nobody. Gue bilang, gue kagak gitu. Gue nggak gitu, sumpah. Coba tanya, lihat WA gue. Emang lu Gen Z? Gen Z, dia mah Z kuadrat. Gue Gen Z. Gue Gen Z, tapi karena gue sering main sama yang lebih tua ya, jadinya gue merasa tidak relate dengan Gen Z yang komentar-komentar seperti itu sih. Betul. Jadi kayak misalnya pertama dari etika
berbeda banget gitu kan. Mungkin Gen Z itu etikanya agak kurang di mata boomer atau millennials gitu. Tapi yang para millennials dan boomer tahu, Gen Z itu mencegah Gen Alpha supaya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Gen millennial dan Gen boomer. Betul Bener sekali. Bener banget. Betul sekali. Coba lu lihat aja sekarang Gen Alpha di TikTok. Udah kocak-kocak sih. Iya lagi. Ngelawak. Ada orang yang ini, anak kecil salawatan, endingnya buka sitik jos, itu lucu banget. Itu lucu banget. Kenapa sih? Dari sekian banyak kata Iya. di Indonesia, kenapa buka sitik jos? Tapi, aduh, menurut gua ya, kalau kita tuh di TikTok ya kan, buka FYP tuh udah mencampuri urusan orang lain tuh, menurut gua. Kayak kita tuh nggak tahu nih konteksnya apa, tiba-tiba kita kayak, wah anjir, selingkuh dia ternyata, padahal sayang-sayang banget nih dia dari Korea udah ke Indonesia. Udah mualaf Ya Allah gitu kan. Terus banyak lah, jadi dan lu percaya gak kayak lu tuh nge-scroll TikTok itu sama aja lu tuh merubah mood lu secara tiba-tiba. Masa iya? Oh iya sih. Misal video pertama kocak nih, lucu nih. Wah kocak banget scroll kan, set sedih ya kan, sedekah apa namanya kayak orang apa sedih, terus kita kayak sedih banget, terus scroll lagi, oh haru bangga, scroll lagi. Itulah kenapa kalau nge-scroll TikTok nggak boleh lama-lama, karena bisa mengganggu mental dan jiwa tahu. Iya sih. Karena banyak dopamin yang berbeda-beda masuk dalam tubuh lu ketika lu melihat apa namanya konten-konten kayak gitu. Itu sih, makanya konten-konten gue kucing aja semua udah. FYP gue kucing, ketawa aja gue ketawa. FYP gue sekarang isinya adalah makanan. Review kafe. Asoy. Nggak tahu awalnya dari mana, tiba-tiba gue buka review kafe aja. Tapi FYP TikTok gue tuh paling aneh deh. Hari ini gue buka, tadi gue buka review kafe. Kemarin, enggak kemarin nih, tadi pagi reviewnya adalah ayat Alkitab. Isinya ayat Alkitab. Foto kan biasa lah ya kalau orang Nasrani kan suka potongan-potongan ayat Alkitab. Iya, sama. Tadi pagi tuh di gua scroll, Yesaya berapa? Terus gue scroll lagi, Matius berapa? Lah kata gue, iya sih gue tahu hidup gue nggak benar, cuman terima kasih untuk reminder. Tuh. Sama sebenarnya yang Islam juga gitu. Kalau pas lagi nge-scroll tuh ada apa namanya? Simpan ini biar gak menyesal, geser ya kan, doa Nabi Adam, meminta kemudahan, kayak gitu-gitu kan. Sama kita juga. Cuman ya gue bingung sih sama TikTok. Karena gini. Kenapa tuh? Kok yang Nasrani itu nggak nyampe di gua FYP? Dan lu yang Islam nyampe gak? Nyampe gua enggak. Kayak Nasrani enggak. Nyampe gua tuh sampai jangankan di TikTok, di Reels tuh banyak banget di ekspor. Serius. Nih. Jadi gua tuh tahu Sunnah Rasul yang berapa. Gua sampai mikir kok bisa sih? Gua sampai mikir kayak gua tapi nggak tahu ya apa karena gue pernah nge-like sekali ya, karena apa ya waktu itu gue nge-like, kenapa ya gue lupa, random aja gue kalau nge-like kontennya suka random kan. Iya. Nah terus lewatlah Sunnah Rasul, terus doa apa kalau mau berangkat atau mau melakukan sesuatu, terus iya benar. apalagi ya doa jam berapa tuh. Iya. Anjir kata gue, wah ini gue disuruh pindah apa gimana? Karena yang Katolik justru kayak gue yang Katolik doa. Kan di gue juga ada ya doa kepada santo apa, doa kepada santo apa. Itu kagak ada lewat tuh pas gue baru follow kayak Katolik Fitgram, Katolik apalah, Katolik apa. Itu baru lewat. Pas gue kagak follow, kagak lewat. Emang algoritma tuh aneh banget. Menurut gue kayak akhir-akhir ini FYP gue Sora. Oke. AI. Itu gak make sense banget sih bener. Tapi kocak banget. Ada ibu-ibu nih sama kucing ya kan. Kucingnya ngejar ibu-ibu? Enggak. Itu mah ini ya. Apa itu gue lupa anjir. Itu ada tuh. Yang gue pernah nge-remake juga. Apa namanya? Udahlah lupa gue. Wah ini ya suara AI dulu nih. Jadi ada ibu-ibu jualan makanan kucing. Terus ngomong, kamu mau beli tapi diskonnya habis gitu. Terus kucingnya marah. Gue kayak
Kalau di gua yang kucing nih yang miau 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 miau. Ya iya tahu gua, tapi itu udah lama banget, Gap. Iya itu menurut gua paling freak. Iya. Dan itu masih lewat di FYP gua sampai sekarang. Itu sama kayak miau 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 miau. Miau 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 miau. Kayak gitu kan? Iya, nah itu kucingnya gendut terus dia lari-lari. Iya, itu AI gitu. Ya, tapi bahaya banget sih. Itu AI, nantilah ada episode khusus kita ngebahas AI sama ahli AI ya. Anjay. Karena podcast ini kita bakal ngundang banyak bintang tamu ke depannya. Salah satunya siapa? Jeffrey Nicole. Enggak dong, enggak Jeffrey Nicole. Jackie Chan kita undang ke sini. Siapa lagi ya? Mungkin Pak Purbaya bisa. Kita bahas konteks. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh kalau beliau mau hadir sih saya nggak masalah juga. Ya, kita yang agak direpotkan ya. Kita harus bebenah dulu ya kan. Ini nyari sponsorship ini. Iya, ini kalian tahu ini kenapa kosong sebelah sini? Ya buat sponsor. Masuklah sini apa kek gitu kan. Ini juga sengaja nih kita kosongin nih. Kita kosongin. Special place bener. Tadi kita mau taruh apa namanya? Ceker mercon gua. Cuman janganlah. Masih gua ingin sponsor. Begitu. Oke. Gokil. Ini udah berapa lama nih? Ini udah 2 hari kebetulan. Editor udah berapa lama ini editor? 45. Berapa? 45. Anjay, tidak berasa men. Ya jadi itulah episode 1 dari gua Fajrin Nogami dan juga GB. Ya kita akan seru-seruan lagi di episode 2 nanti. Bakal bahas apa ya? Bahas apa ya kira-kira? Yang tentunya mungkin kita akan bikin bersegmen-segmen ya. Ada video reaction atau apalah. Ya semutnya ini aja ntar, semutnya kita aja. Iya semutnya kita aja, kita juga kan sibuk banget jadwalnya berdua ya. Jadi podcast ini semutnya kita aja sih gitu, nggak ada jadwalnya. Nggak ada jadwalnya. Ini aja di luar jadwal nih. Iya, ini luar jadwal. Ini nggak pakai skrip, tidak ada skrip, tidak ada produser, tidak ada prompter, nggak ada. Nggak ada. Kita cuman by kepercayaan masing-masing saja. Emang bener sih sesuai kepercayaan. Iya bener. Begitu sih, jadi kita closingan aja apa nih? Nah dari tadi mikirin opening, lupa closingnya. Iya, opening kita udah dapet, closingnya apa ya? Oh gini aja, kalau gue bilang sampai jumpa di bentar dulu. Bentar dulu. Kagak bisa kalau disuruh bentar dulu ya. Bentar dulu. Udah kagak habis ya. Bentar kita podcast. Iya, gini aja kita closingannya. Kalau gue bilang sampai bertemu lagi di podcast bentar dulu. Tadi apa openingnya? Sekarang kita buka. Kita buka dulu. Maklum perdana. Iya, gue kan juga harus magang. Gue yang sebagai ini jadi kagak berguna nih gue lihat-lihat. Apa tadi ya? Apa? Karena kalau buru-buru nggak sempat santai dulu. Oh oke. Ya jadi gini. Gue nyebutin dulu nih ya kan. Ini nggak ada cut temen-temen. Itu ada waktunya gitu loh. Gue bilang, oke teman-teman sampai jumpa lagi di podcast bentar dulu. Terus kita ngomong apa namanya? Anjir gue kebelet lagi. Kencing dah sana sekarang. Oke, karena cuma gue di sini, gue akan closingan sendiri. Gaby respect. Semangat. Oke, karena gue sendiri ya, udah biasa sih gue sendiri sih udah biasa. Jadi gue akan tutup segmen ini, podcast ini. Jangan kemana-mana. Itu mah iklan, salah. Lu gak usah ketawa-tawa lu. Oke, terima kasih. Gue Fajrin Nogami dan tadi Gaby. Terima kasih sudah teman-teman udah pada nonton podcast apa namanya? Bentar dulu. Udah nonton podcast bentar dulu ya. Apa lagi tagline-nya? Podcast bentar dulu. Karena kalau buru-buru enggak seru. Emang iya? Bukan Mas. Bukan itu Mas. Karena kalau buru-buru nggak bisa santai dulu, gitu ya, bener nggak sih gue? Bener nggak sih? Coba gue lihat dulu. Teman-teman nggak apa-apa ya sambil nonton ya teman-teman ya. Ini baru seru men. Bentar dulu karena kalau buru-buru nggak sempat santai dulu. Oke. Nah, and action, asik.
Oke, karena Gaby-nya udah pergi, jadi closingannya gue sendiri. Gue Fajri Nogami, pamit undur diri. Jangan lupa untuk teman-teman buat subscribe dan juga like ya. Like ini sekarang channel ini langsung di subscribe. Dan balik lagi Gaby-nya. Ayo Gab, closingan harus berdua Gab. Jadi dari tadi lu ngomong sendiri. Dari tadi gue baca malah. Lu baca apaan? Oke, buat teman-teman kita closing nih. Ini kita closing beneran demi apapun gue closing nih. Oke, gue closing buat teman-teman semua. Kita tuh harus punya sapaan buat teman-teman bentar dulu tahu. Apa tuh? Apa ya? Bendut. Kenapa? Bendul. Kenapa? Kan biasanya nama sapaan kan disingkat-singkat. Iya sih, benar. Bendul. Warga bentar. Warga bentar. Bentar doang. Bentar doang. Warganya sebentar gak pergi. Oke, buat teman-teman semua yang nonton ini jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel ini dan di komen ya kan. Di share juga ke teman-teman kalian di yang share gabut. juga, betul di share juga. Semoga tontonan ini bermanfaat dan seru-seruan bareng buat kalian. Oke, gue Fajri Nogami dan juga Gaby. Jangan lupa untuk tonton terus podcast Bentar Dulu. Karena kalau buru-buru nggak sempet santai dulu. Asik. Udah teman-teman, dadah. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, Ini mana cue close ya? Kok nggak ada cue close ya? Jumpa lagi.